Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama dan kita boleh menikmati kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan, apa yang kita kejar di dalam dunia ini? Apa yang kita kejar, yang saya kejar selama kita hidup di dalam dunia ini? Coba kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Benarkah firman Tuhan itu berlaku di dalam pikiran kita? Apakah benar ketika kita ini punya makanan dan pakaian, cukuplah? Kita puas kalau kita sudah punya makanan dan pakaian. Kemudian kita nggak kepingin yang lain-lainnya. Apakah benar seperti itu? Mungkin ada yang berkata begini, ya benar. Yang penting ada makanan, tapi makanannya yang mahal. Yang daging-daging. Ya benar. Yang penting punya pakaian, pakaiannya yang bermerek, yang branded. Yang punya kualitas yang mahal. Oke, seperti itu sudah cukup. Nggak kepingin punya rumah, nggak kepingin punya mobil, nggak kepingin punya sekolah pendidikan yang tinggi, lebih tinggi dari hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, benarkah apa yang kita pikirkan itu sudah memuaskan hidup kita? Benarkah apa yang kita kejar selama itu, selama yang di dalam kita ini, di dalam dunia ini, sudah benar-benar memuaskan kita? Bukankah apa yang kita kejar itu justru mendatangkan ketidakpuasan demi ketidakpuasan? Kita berpikir bahwa kita ini membutuhkan banyak hal. Kita butuh makanan, butuh pakaian, butuh sekolah, butuh kesehatan, dan sebagainya. Tapi apakah itu semua memang benar yang paling kita butuhkan, yang membuat, yang mendatangkan rasa cukup di dalam diri kita? Kita berpikir bahwa kita butuh semuanya itu. Kita berpikir bahwa kita butuh uang yang banyak. Kita butuh jabatan yang mentereng, kita butuh kekuasaan yang besar, kita butuh menjadi terkenal, kita butuh sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah itu akan membuat kita menemukan diri kita sesungguhnya kita sudah dipuaskan, kita puas dengan semua perolehan dan pencapaian kita itu? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini merasa tidak puas, di mana rasa syukur kita? Bisakah kita bisa mengucap syukur? Ketika kita ini mendapatkan rasa puas dalam diri kita, pada saat itu kita bisa mengucap syukur. Tetapi ketika kita ini tidak merasa puas, ada ketidakpuasan dalam ucapan di dalam hidup kita, tidak ada ketidakpuasan di dalam kita mencapai sesuatu, mulailah kita tidak bersyukur. Ucapan syukur kita pun, kalaupun sampai kita mengucap syukur, itu pun rasanya hanya sebatas dorongan untuk meminta lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tapi tolong besok lebih lagi ya, berkati aku lagi ya, tambahin lagi ya. Terima kasih untuk hari ini, tolong besok berkati aku lagi ya. Kan gitu toh. Itu yang sering kali kita pikirkan dan itu yang sering kali kita lakukan. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini muncul di dalam diri kita rasa ketidakpuasan, pada saat itu kita sulit bersyukur dan ketika itu pula kita didorong untuk berjuang mendapatkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Sehingga ketika kita ini mendapatkan bahwa kita tidak puas dan kita ini terdorong untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuan kita,
kita akan didorong kepada sebuah permasalahan dan mendatangkan kemalangan bagi diri kita sendiri. Coba kita baca ini, 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini ada sebuah padanan yang sangat kontras. Ketika kita ini memiliki rasa cukup dalam diri kita, ketika kita memiliki rasa cukup, kita akan belajar untuk mengucap syukur. Namun sebaliknya, ketika ada ketidakpuasan dalam diri kita akan mulai mengejar sesuatu yang kita anggap itu penting. Kita anggap itu sesuatu yang perlu, harus ada. Dan ketika kita ini berusaha, berjuang, tanpa kita sadari, kita memaksakan diri, entah kita sadar atau tidak, kita memaksakan diri untuk melampaui batas. Dan ketika kita melampaui batas, tanpa kita ngerti bahwa ternyata itu pun melampaui batas kekuatan iman kita sendiri. Sehingga kita jatuh ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan kemudian kita mulai menyimpang dari iman kita dan mendatangkan siksaan kepada diri kita dengan berbagai-bagai duka cita. Terlebih lagi ada perusahaan-perusahaan, mungkin ada orang-orang yang memberikan sebuah motivasi. Para motivator berkata, kamu harus melampaui batas, melampaui limit hidupmu. Kamu harus bisa melompat lebih jauh, melompat lebih tinggi. Nah, kita terpacu untuk melakukan itu. Ada orang yang berkata kepada kita, seharusnya kamu bisa memiliki kemampuan, kamu bisa meraih lebih lagi. Itu sesuatu yang kadang-kadang tidak salah. Karena memang kita perlu dimotivasi untuk meningkatkan diri kepada sesuatu yang lebih maksimal. Tetapi ketika kita sudah maksimal, jangan melampaui batas. Ketika kita melampaui batas, maka iman kita pun mulai nyimpang. Dan ketika kita menyimpang, kita akan mendatangkan duka cita dalam diri kita sendiri. Duka cita demi duka cita tiba-tiba terjadi dalam diri kita. Contoh gampangnya begini. Kita berpikir bahwa target kita itu misalkan kita punya kekayaan 1 juta gitu aja ya. Ini hanya sebuah permisalan. Kita punya target kita mendapatkan uang dalam 1 bulan itu 1 juta. Kemudian kita berpikir bahwa uang 1 juta ini enggak cukup. Karena ternyata kebutuhan kita lebih besar. Karena kita kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, dan kepingin itu. Kemudian kita berpikir, coba untuk bisa meningkatkan penghasilan. Nah, ketika kita mencoba untuk meningkatkan penghasilan, kita berpikir bagaimana caranya? Oh, menambah waktu kerja. Nah, mulailah ketika kita berpikir untuk menambah waktu bekerja, berarti ada waktu istirahat kita yang mulai dikurangi. Yang biasanya istirahat kita 8 jam, misalnya 8 jam, kita mulai kurangi 1 jam. Supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Jadi ketika kita berkata, ketika aku mengurangi waktu istirahatku 1 jam, ternyata aku mendapatkan penghasilan 2 juta. Wah, coba kalau aku mendapatkan penghasilan 5 juta, berapa waktu yang aku harus kurangi untuk istirahat? Oh, ternyata aku harus mengurangi 2 jam lagi. Berarti waktu istirahat kita tinggal 5 jam.
Nah, kita oke lah, aku sanggup, aku bisa. Mulai bekerja, kemudian benar menghasilkan penghasilan dalam waktu 1 bulan adalah 5 juta. Tapi istirahatnya tinggal 5 jam. Oh enggak apa-apa, saya kuat kok. Apalagi masih ada suplemen-suplemen yang lain. Masih ada kopi, ada vitamin-vitamin yang mendongkrak kekuatan. Oke, enggak apa-apa. Ngelembur enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Pada waktu kita berkata tidak apa-apa itu usianya masih sekitar 30 tahun. Kuat. Tetapi dengan berjalannya usia, tubuh kita kekuatannya melemah, merosot. Dan kita paksa, kita berpikir ketika umur 50 tahun, 60 tahun kita masih berpikir, saya dulu kuat kok. Iya, dulu waktu umur 30 tahun. Sekarang sudah 50-60 tahun, sudah semakin merosot, tetapi pikiran kita, kepinginnya tubuh kita masih seperti umur 30 tahun. Dan tiba-tiba ketika kita sakit, loh kok saya sakit ya? Saya enggak pernah sakit loh. Selama ini paling sakit itu cuma flu, batuk, tiba-tiba kok cuma sakit gini aja. Terus kok masuk rumah sakit, terus kok mau meninggal, sekarat. Padahal enggak pernah seperti itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita enggak pernah berpikir, kita enggak mau berpikir bijak. Apa yang kita kurangi di masa ketika kita kuat, itu ternyata berdampak di masa ketika kita sudah lemah. Penyakit itu menumpuk ketika kita semakin tubuhnya merosot. Padahal kita boros di waktu kita masih kuat. Demi mencapai kepuasan-kepuasan yang kita inginkan di masa muda. Tapi ketika kita sudah tua, sudah mendapatkan segala-galanya, ketika kita kepingin jalan-jalan, ketika kita kepingin menikmatinya, tubuh kita sudah enggak kuat. Terus buat apa uang kita yang banyak itu? Siapa yang menikmati? Masih syukur kalau yang menikmati anak cucu kita. Tetapi kalau yang menikmati itu orang lain, apakah kita rela? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Allah ini memberitahukan kepada kita bukan sembarangan. Firman Allah ini mengingatkan kepada kita supaya kita ini bisa mengelola kehidupan kita mulai sejak masa kecil sampai masa depan itu dengan baik. Dan ketika kita bisa mengelola masa depan kita dengan baik, yang beruntung bukan orang lain, tapi yang terlebih dahulu juga adalah pribadi kita sendiri. Orang lain pun akan diberkati dengan apa yang kita lakukan. Dengan kesehatan kita, dengan hikmat kita, dengan kekuatan kita, dengan karya kita, dan sebagainya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan bahwa keruntuhan dan kebinasaan itu diterjemahkan dengan hancur dan celaka. Siapa di antara kita yang mau hancur dan celaka? Enggak ada kan? Siapa di antara kita yang mau karyanya itu akhirnya hancur? Kan tidak ada yang mau. Tapi ingin supaya apa yang sudah dilakukan selama ini ternyata tetap kuat. Ternyata tetap bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Dan firman Allah mengatakan bahwa kehidupan orang-orang yang terus merasa tidak puas dan tidak puas itu yang mengejar sesuatu yang di luar kemampuannya, itu mendatangkan penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Menghancurkan hati mereka. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi kadang-kadang dan seringkali kita mengabaikan hal itu. Kita mengabaikan hal itu. Ketika kita kuat, kita berpikir kita kuat. Iya, kuat pada hari itu, tetapi besok bagaimana? Karena kadang-kadang sesuatu itu tidak langsung instan terjadi di dalam diri kita. Tetapi sesuatu itu terjadi karena pengumpulan atas sesuatu yang terjadi di masa lampau. Yang akan kita nikmati harus terjadi di masa depan. Seperti orang nabung gitu loh. Seperti orang nabung. Tiba-tiba
besar, banyak. Kita banyak berpikir bahwa dosa, misalkan ini contoh dosa. Orang berdosa, oh enggak kok, saya berdosa enggak apa-apa kok. Nyatanya saya baik-baik saja, masih diberkati Tuhan. Masih diberkati oleh Tuhan. Masih kuat kok, enggak apa-apa kok, nyatanya enggak dihukum. Hari ini kelihatannya enggak dihukum. Tapi mungkin beberapa waktu ke depan, tiba-tiba masalah itu datang seperti gunung es. Seperti gunung yang menimpa kehidupan kita. Dan kalau sudah menimpa, bagaimana kita akan bisa keluar dari gunung yang menekan, menimpa hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita ini terus membiarkan ketidakpuasan terjadi dalam diri kita, itu akan membuat hati kita hancur, membuat masa depan kita hancur, dan membuat hidup kita, iman kita itu juga menyimpang dari iman yang benar. Contohnya Gehazi. Bapak Ibu sering ya dengar kisah itu. Nanti bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 5. Gehazi, ketika dia mulai menumbuhkan rasa ketidakpuasan dalam dirinya, dia berpikir, wah dia sebagai hambanya nabi, dia cuman gajinya begini-begini saja, tampilannya cuman begini-begini saja. Hamba ya hambalah, dia mungkin berpikir begitu. Tetapi pada suatu ketika ada kesempatan untuk merasa tidak puas, timbullah sebuah kesempatan untuk melampiaskan ketidakpuasan itu. Dan dia berusaha untuk mendapatkan apa yang selama ini dia pikirkan. Selama ini dia rindukan dan dia inginkan. Tetapi akibatnya ketika dia hidup di dalam ketidakpuasan, dia akhirnya menyimpang dari iman. Dia berbohong kepada tuannya. Dia berbohong kepada Tuhan. Dan dia juga berbohong kepada dirinya sendiri. Dan ketika dia berbohong kepada dirinya sendiri, dia memang benar mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mendapatkan segala yang dia inginkan, itu benar-benar dia capai. Dia punyai semua, tapi dia harus membayar dengan harga yang mahal. Dia harus kehilangan. Kehilangan apa? 1, kehilangan kebebasannya. 2, dia kehilangan kesehatannya. Yang ketiga, dia kehilangan kepercayaan. Dan yang keempat, dia bisa kehilangan keselamatan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa sebanding dengan apa yang dia inginkan, dia dapatkan, apakah sebanding dengan akibat ketika dia menyimpang dari iman? Bukankah itu menghancurkan hatinya? Bukan sekedar menghancurkan hatinya saja, tetapi dia juga menghancurkan anak keturunannya. Anak keturunan yang tidak tahu apa-apa tentang perbuatan Gehazi, mendapatkan kutuk yang sama. Padahal sebenarnya mereka harusnya memiliki masa depan yang baik karena orang tua mereka, karena nenek moyang mereka. Jadi hati-hati Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ambisi kita, ketidakpuasan kita, itu bisa berakibat bukan pada diri kita sendiri, tetapi juga bisa berakibat kepada anak keturunan kita. Anak keturunan kita masa depannya bisa hancur karena perbuatan kita sebagai orang tua, karena perbuatan kita sebagai nenek moyangnya. Nah, itu sebabnya harus hati-hati. Harus hati-hati. Contoh yang lain adalah Yudas Iskariot. Kita tahu cerita tentang Yudas Iskariot. Bagaimana dia menjual Tuhan Yesus, menjual gurunya. Sebelumnya dia sudah sering mencuri kas, mencuri perbendaharaan dari kelompok itu. Dibiarkan. Tapi ternyata ketika dia mencuri, mungkin sudah pernah ditegur sama Tuhan, mungkin 4 mata, dan mungkin juga secara kelompok sudah ditegur. Sebab di Injil yang lain dituliskan bahwa Yudas Iskariot itu sering mencuri dari kas mereka. Jadi artinya orang teman-temannya sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot.
Tetapi ketika dia mencuri, itu tidak membuat dia puas. Dan hingga pada satu titik dia berusaha untuk menjual Tuhan Yesus. Dan akibatnya dia mengalami kemalangan demi kemalangan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu semua adalah sebuah contoh. Contoh bagaimana ketika orang sudah mulai merasa tidak puas di dalam hidupnya, dan kemudian dia mulai mengejar sesuatu yang di luar kemampuannya yang mendatangkan penyimpangan dari imannya, dan akhirnya berakibat kemalangan, kesedihan, dan penderitaan di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang mau mengikuti jejak mereka? Boleh angkat tangan, nanti kalau mau nanti kita doakan supaya bertobat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan ada di antara kita yang mau mengikuti jejak mereka. Amsal mengingatkan bahwa ketika kita mengalami ketidakpuasan, apapun alasannya, itu semua akan mendatangkan kesengsaraan dan kehinaan. Amsal 6 ayat 30-33. Amsal 6 ayat 30-33. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang pencuri itu akan dihina, mengalami penghinaan di dalam hidupnya. Dan itu memang benar. Kadang-kadang kita ini merasa nggak adil dalam kehidupan manusia ini. Maling ayam, mencuri ayam, hukumannya sama seperti membunuh. Tetapi tidak sebanding ketika, permisi ngomong, ada orang-orang tertentu yang mencuri dengan jumlah yang begitu besar, namun orang yang mencuri dalam jumlah begitu besar, itu hukumannya cuma sebentar. Bahkan orang yang mencuri dalam jumlah yang besar, itu malah lebih dimuliakan daripada orang yang mencuri kayu bakar, mencuri ayam. Kadang-kadang kita berpikir nggak adil. Tetapi itu semuanya mendatangkan kehinaan buat dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, untuk apa kita memuaskan diri kita dengan sesuatu yang bukan milik kita. Sehingga kita berani berbuat salah. Orang berzina itu juga enggak sekali dua kali. Ya. Orang yang berzina itu akan terus ketagihan. Apakah orang berzina itu maunya cuma sekali berzina selesai? Seringkali tidak. Seringkali ada sesuatu yang di dalam dirinya yang merasa tidak puas sehingga terus berzina. Dan itu terus menumpuk kehinaan dalam dirinya. Menumpuk. Dan tanpa disadari, apa yang dilakukan itu sudah mulai mengalir kepada anak-anaknya. Dan kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya anak si A, si B, si C itu kok rumah tangganya kacau, rumah tangganya kawin cerai, rumahnya terjadi perzinahan. Oh ternyata orang tuanya juga melakukan seperti itu. Nah, gampangannya dalam bahasa rohaninya, karena rohnya itu mengalir, nular gitu ya, nular kepada keluarganya. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Siapa melakukan perzinahan itu tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Masih ingat bagaimana kehidupan Raja Daud? Meskipun dia adalah raja yang begitu luar biasa, tetapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan di dalam keluarganya, ternyata anaknya pun juga melakukan sebuah kesalahan yang kurang lebih sama. Dan bahkan lebih jahat lagi. Dan ketika anak-anaknya melakukan sebuah kesalahan,
orang tuanya, si Raja Daud nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mengingatkan sebuah kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan akibatnya kita melihat keluarga dari Raja Daud itu menjadi kacau. Menjadi kacau. Anak-anak Daud saling membunuh satu dengan yang lain. Saling menodai satu dengan yang lain. Kacau. Kacau. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini bukan untuk mempermalukan kita. Sekali lagi, Tuhan mengingatkan kepada firman Tuhan ini bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk menjaga hidup kita supaya ada di dalam kemurahan hati Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa melimpahi kita dengan kebaikan-kebaikan dan kasih sayangnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari mana kita mendatangkan segala permasalahan dalam hidup kita? Bukankah itu terjadi karena kita sendiri? Kita sendiri yang permisi ngomong, yang firman Allah berkata, kita sendiri yang tidak berakal budi, kata Amsal tadi. Nah, di dalam dunia ada akibatnya. Di dalam alam kekalahan pun juga ada akibatnya. Markus 8 ayat 36 sampai yang ke-37. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau orang sudah kehilangan nyawa, kalau di dalam terjemahan kita kan kehilangan nyawa, tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kehilangan hidupnya. Dan kehilangan hidup ini bisa berbicara tentang banyak hal. Hidup secara nyawa, hidup secara kehidupan, dalam artinya ini adalah urusannya dengan hidup kita selama ada di dalam dunia ini, bukan masalah nyawa, tapi kehidupan sehari-hari, atau juga hidup tentang kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini berambisi untuk memperoleh seluruh dunia ini kan sesuatu yang melampaui batas kekuatan kita sebenarnya. Dan Tuhan sebenarnya tidak ingin memberikan dunia ini bagi kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak ingin memberikan dunia ini bagi kita. Tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih berharga lagi daripada dunia ini. Yaitu alam kekekalan. Kerajaan surga, inilah kerajaan surga. Inilah yang sebenarnya yang dirancangkan untuk diberikan kepada kita manusia. Tetapi kalau kita ini berambisi untuk mendapatkan dunia, dan sekalipun kita bisa berhasil mendapatkan seluruh dunia, tetapi kalau itu harus kita kehilangan hidup kita, kehilangan nyawa kita, kehilangan kekekalan kita, untuk apa? Untuk apa semua yang kita peroleh itu? Untuk apa kita memiliki dunia ini? Namun kenyataannya kita justru kehilangan dunia yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang kekal, yang bahagia bersama dengan Tuhan yang menciptakan kita. Apakah dunia yang sudah kita peroleh itu bisa melindungi nyawa kita? Coba Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bisa enggak kita ini mempertahankan kesehatan hidup kita? Bisakah kita ini berjuang, kemudian kita berkata kepada kesehatan pada tubuh kita, kamu harus tetap sehat? Bisa enggak? Ya mungkin kita akan berpikir, ya bisa kan ada vitamin-vitamin, ada obat-obatan. Ya, itu karena Tuhan masih mengizinkan kita sehat. Tapi ketika Tuhan berkata, stop, kita kena flu. Dari mana sih asalnya flu itu? Enggak ada yang tahu kan? Sekalipun kita sudah minum obat, tiba-tiba masih saja kita flu, betul kan? Dari mana asalnya demam? Dari mana asalnya batuk pilek itu? Enggak ada yang pernah tahu di mana rumahnya, di mana sumbernya, tapi kenyataannya ketika musim flu, tiba-tiba semuanya flu. Ya dah. Masih bersyukur hari ini ada obat-obatan yang bisa menguatkan tubuh kita supaya kita bisa melawan penyakit-penyakit itu. Tapi coba, kalau
tubuh kita sudah mulai kebal dengan obat-obatan itu, obat yang mahal pun nggak mampu membuat kita sembuh. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita perlu banyak berpikir, merenungkan firman Tuhan ini. Benarkah apa yang kita alami, apa yang kita berusaha capai itu benar-benar mendatangkan kepuasan? Kalau sudah puas, apa yang akan kita lakukan? Kalau sudah puas, apa yang akan kita lakukan? Kan gitu, biasanya kan akan berkata seperti itu. Ingat kembali apa yang dilakukan dan dialami oleh Yudas Iskariot. Di mana ketika dia merasa tidak puas, pada akhirnya dia akan mendatangkan ketidakpuasan di dalam dirinya, dan terus mendatangkan ketidakpuasan demi ketidakpuasan dalam dirinya. Dan akhirnya dia benar-benar menjual Tuhan Yesus. Padahal ketika dia itu mau menjual Tuhan Yesus, dia masih memiliki waktu untuk mendengar firman, untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan, untuk melihat bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah mereka. Firman Allah itu terus diberikan, terus diberikan, terus diberikan. Supaya Yudas Iskariot itu bertobat. Tetapi kenyataannya dia lebih memilih untuk memelihara ketidakpuasan itu. Sehingga pada suatu saat dia benar-benar menjual kebenaran firman itu. Dia menjual imannya dan akhirnya dia benar-benar mendatangkan kemalangan. Dia bukan saja merasa hatinya itu sedih, perih karena perbuatannya. Dia juga mengalami penderitaan secara fisik. Akhirnya dia menggantungkan dirinya. Orang gantung diri itu enggak enak. Walaupun enggak enak, tapi masih ada orang yang mencoba untuk mencicipinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukankah itu apa yang benar dikatakan oleh si Amsal? Bahwa orang yang melakukan kejahatan itu tidak berakal budi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yudas Iskariot menjadi sebuah gambaran buat kita. Bagaimana kehidupan orang yang terus tidak merasa puas, dia akan terus menggali lubang kuburnya sendiri. Bukan sekedar menggali lubang kuburnya sendiri, tetapi dia juga menumpuki dirinya sendiri dengan penderitaan-penderitaan yang tidak pernah terselesaikan di dalam dirinya. Satu masalah belum selesai, dia akan menambahi di dalam dirinya permasalahan yang lain. Satu penderitaan belum selesai, dia menambahi 10 penderitaan yang lainnya di dalam dirinya. Dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini punya rasa cukup itu bukan berarti kita ini akhirnya mengalah dalam keadaan. Artinya kita ya wis lah, wis ngene wae rapopo. Bukan. Wis ono iki ya wis dinikmati, itu baik. Tetapi bukan artinya kita akhirnya enggak mau berjuang untuk mencapai kepada titik puncak kita. Bukan seperti itu. Tapi rasa cukup ini yang menjaga diri kita untuk tetap mengucap syukur dan ada di jalur iman kita yang benar. Jadi rasa cukup ini tetap akan membuat kita ini memacu diri kita untuk menghasilkan sesuatu karya yang maksimal. Tetapi ketika kita sudah maksimal, udah kita berhenti. Kita nggak akan pernah melampaui batasnya. Kita akan tetap berkarya. Bahkan kita akan terus menghasilkan sesuatu yang untuk mempermuliakan Tuhan. Sama seperti kalau kita melayani. Tuhan ingin pelayanan kita itu juga meningkat. Tetapi tetap ada di dalam koridor. Ada di dalam naungan rasa cukup. Supaya kita ini tidak melakukan sebuah tindakan-tindakan yang salah. Misalkan begini, di dalam hal pelayanan. Ketika kita ini berkata, saya pengen meningkatkan pelayanan. Bagaimana caranya? Caranya supaya gereja ini penuh adalah kita rampas saja. Kita serok gereja-gereja, jemaat dari gereja-gereja lain. Kita tawari pekerjaan, kita kasih uang, kita kasih sembako supaya masuk ke dalam gereja ini. Supaya gerejanya tambah besar. Kita ganti gereja ini menjadi diskotik yang suci. Kita pasang lampu-lampu entertain supaya kita datangkan artis-artis supaya nanti banyak orang yang masuk ke gereja. Nanti di gereja baru kita khotbahi. Memang bisa.
Kalau orang datang dengan tujuan mau ke diskotik, ngapain ke gereja? Kan gitu. Kalau memang mau gereja diskotik menjadi rohani, kenapa gereja malah jadi rusak? Kan itu sudah mulai menyimpang dari iman. Wah, nanti pelayan-pelayannya Tuhan, kalau nanti biar menarik, biar lebih semangat nyanyinya, yang cewek-cewek kasih rok mini-mini aja. Terus panggungnya dinaikkan lebih tinggi, supaya nanti yang cowok-cowok bisa di depan, semangat nyanyinya. Kan gitu. Terus cowok yang cewek, penyanyi-penyanyi yang cowok-cowok, cari yang gagah-gagah. Kalau perlu yang berkumis. Gitu. Biar menarik, biar semangat nanti gerejanya. Kan gitu. Benar seperti itu? Apa yang mau Tuhan? Enggak. Itu sudah menyimpang dari iman kebenaran. Kelihatannya gerejanya banyak pengunjungnya. Tapi tidak ada pertobatan. Untuk apa? Apakah itu yang dicari oleh Tuhan? Apakah itu yang namanya memberitakan Injil? Apakah itu yang namanya beritakanlah Injil kerajaan surga? Itu. Nah, kalau seperti itu ngapain mendirikan gereja? Ngapain kita bergereja? Gak ada gunanya gereja seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Itu akan mendatangkan duka cita buat diri kita pada suatu saat. Rasa cukup ini yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Rasa cukup ini yang melindungi kita dari segala permasalahan-permasalahan yang datang karena kita menyimpang dari iman kita. Rasa cukup inilah yang mendatangkan sukacita dan yang melindungi kita dari penderitaan karena kehancuran hati ini. Rasa syukur inilah yang kita butuhkan sesungguhnya. Kita butuh rasa syukur. Bukan kita meletakkan hidup kita ini kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita meletakkan kebutuhan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang disadari oleh Sakeus. Itulah yang disadari oleh Sakeus. Sakeus ketika kita melihat, dia adalah di dalam Lukas 19. Di situ diceritakan bagaimana Sakeus menjadi orang yang kaya. Dia adalah orang yang sangat kaya. Dia adalah kepala pemungut cukai. Pada waktu itu kepala pemungut cukai itu jabatan yang sangat tinggi. Dan itu mendatangkan kekayaan yang sangat besar. Banyak orang yang akan mencari dia. Banyak orang yang akan berusaha untuk mendekati dia. Dia punya banyak teman. Sebab sebenarnya bukan dia yang punya banyak teman. Tetapi banyak orang yang menginginkan uangnya dan jabatannya. Dan ternyata Sakeus merasa tidak puas. Apa yang dia inginkan selama ini, apa yang dia kejar selama ini. Ternyata memang benar tidak puas dia. Dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan keluarga, dia mendapatkan kemapanan, bahkan dia mendapatkan kekuasaan. Dia punya kuasa, tapi enggak puas. Dia enggak puas pencapaiannya itu. Dan barulah dia mengerti ketika dia mendengar dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ternyata yang dia butuhkan adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berani melepas sesuatu yang mengikat dirinya. Dia lepas. Uang yang selama ini dia mengikat dia lepaskan. Dia berkata, pelepasan itu sambil dia seolah-olah berkata, ini yang aku cari, yang aku kejar selama ini, ternyata tidak memuaskanku. Dan ternyata Tuhan Yesus yang memuaskanku. Maka dia ambil Tuhan Yesus dan dia terima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus pun memberikan sebuah kesaksian bahwa dia, Sakeus dengan seluruh keluarganya, diselamatkan oleh Tuhan. Menerima keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Coba berpikir seperti bagaimana Sakeus berpikir. Pencapaian yang dia miliki selama ini tidak membuat dia puas. Ketika dia tidak puas, dia akan terus melakukan sebuah ketidakpuasan. Dan akibatnya dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Yesus Kristus
itulah satu-satunya pribadi yang membuat dia puas. Maka dia pun melepas segala sesuatu ikatannya dan dia mau menerima Tuhan Yesus yang mampu membuat dia puas. Dan inilah yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Inilah yang seharusnya terjadi dalam diri kita. Tuhan Yesuslah yang harusnya memuaskan hidup kita. Dan kasih karunia Tuhan itulah yang kita butuhkan. Kasih karunia Tuhan itulah yang memuaskan hidup kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau di dalam terjemahan Easy to Read Version ataupun International Standard Version, di situ dikatakan, my grace is all you need. My grace is all you need. Kasih karuniaku itulah yang semua yang kamu butuhkan. Itulah yang memuaskanmu. Itulah yang sudah cukup bagimu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ternyata di dalam kehidupan kita, walaupun kita ini butuh yang namanya uang yang banyak, jabatan yang tinggi, kekuasaan, ketenaran, itu semua enggak membuat kita puas. Satu-satunya yang membuat kita puas adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang membuat kita ini benar-benar punya rasa cukup adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus itulah yang membuat kita ini bisa mengucap syukur dan bisa membuat kita menikmati kehidupan ini. Yang bisa membuat kita menikmati kehidupan ini. Di dalam Matius 6, di situ diceritakan bagaimana kehidupan kita ini dikuasai oleh rasa khawatir dan juga ada penderitaan-penderitaan yang terjadi karena ketidakpuasan-ketidakpuasan yang ada dalam diri kita. Bahkan kita ini tidak bisa beribadah ketika kita ini tidak puas dalam dunia ini. Karena memburu uang, kita ini tidak menjadi beribadah. Ibadah kita jadi bolong-bolong. Karena memburu kesenangan dalam dunia ini, maka kita ini menjadi orang yang suka mengabaikan Tuhan. Sekalipun kita berkata, enggak kok saya enggak mengabaikan Tuhan. Tapi kenyataannya hati kita ini jauh. Kita hanya melihat bahwa ibadah itu adalah sesuatu kebutuhan karena kita adalah orang yang beragama Kristen. Agamanya Kristen, maka kalau kita enggak beribadah, sungkan dong sama teman-teman yang lain. Nggak enak dong dengan orang-orang yang lain. Bahkan kadang-kadang kita karena kita beragama Kristen, kita beribadah hanya karena kita menghindari kerja. Kita izin sama bos kita. Saya nggak kerja dulu ya karena ada retreat. Nah, saya nggak bisa lembur karena ada doa malam. Saya nggak bisa kerja karena saya harus pelayanan. Loh, doa, pelayanan, retreat itu bagus kalau itu dilakukan dengan ketulusan. Tapi kadang-kadang kita melakukannya untuk menghindari kerjaan. Loh, ada yang begitu. Siapa? Enggak tahu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang berusaha untuk mencoba mencari dan terus memburu kepandaian. Apalagi orang tuanya berkata, kamu harus ranking 1. Kamu harus ranking 1, kalau enggak uang jajanmu dipotong. Kalau enggak kamu dipukul dan sebagainya dan sebagainya. Udah, karena ada ancaman dari keluarga, dari orang tua. Udah berusaha mengejar kepandaian hanya supaya diakui oleh orang tuanya. Berapa banyak anak-anak tertekan seperti itu? Berapa banyak anak-anak menderita
masa mudanya gara-gara tekanan-tekanan semacam itu. Terus kalau dia pintar tapi nggak punya moral, bagaimana? Mau. Dia pintar, benar-benar pintar, kaya raya, tapi nggak hormat kepada orang tua, bagaimana? Mau. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini salah berpikir. Kita seringkali berkata, yang penting anak-anak kita ini kaya. Moral, hormat itu urusan nanti. Kalau dia sudah gede kan juga ngerti. Iya, ngerti bagaimana caranya ngakali orang tua. Ngerti bagaimana caranya menjatuhkan, membuang orang tua. Ngerti, benar. Nggak usah diajari orang tua, mereka akan lebih ngerti. Tapi kalau untuk menjadi hormat kepada orang tua, kadang-kadang kita ini seringkali meremehkannya. Sayang, banyak orang tua Kristen pun juga terjebak dalam cara berpikir ini. Akhirnya mendatangkan kesusahan sendiri. Mendatangkan kesusahan pada diri sendiri dan juga kepada keturunan kita. Dan kalau sudah seperti itu, apa obatnya? Nangis-nangis kepada Tuhan pun, ya memang bisa, Tuhan akan memulihkan. Tapi penderitaan harus terjadi terlebih dahulu. Pukulan harus kita terima dahulu, supaya menyadarkan kita. Nah kalau seperti itu untuk apa? Untuk apa? Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan rasa cukup itu di dalam doa. Coba kita baca ini. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Lihat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami ini adalah sebuah rasa cukup. Ada kepuasan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan tentang meminta berkat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan ada rasa syukur, menikmati berkat, menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan ambisi itu tercampur di dalam kehidupan kita, beriman kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mengajarkan ambisi di dalam diri kita, maka terjadi ketidakpuasan. Kita pun akan berdoanya berbeda. Tuhan, limpahi aku dengan berkat-berkat. Tolong Tuhan, kasih berkat yang lebih banyak lagi. Isi doanya akan semacam itu. Dan kita juga nggak akan diajarkan cara mengampuni orang melalui doa kita. Tetapi kita akan diajarkan, balaskanlah Tuhan segala perbuatan dari orang-orang yang sudah menyakiti aku. Itu yang akan diajarkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan mengajarkan rasa puas, rasa cukup untuk menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Bukan berarti sekali lagi Tuhan mengajarkan supaya kita ini tidak mencapai kepada titik maksimal kita. Tetapi Tuhan mau menjagai hati kita, menjagai iman kita, menjagai hidup kita dan seluruh keluarga besar kita di dalam keharmonisan dan kebahagiaan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin hidup kita dikuasai dengan iri, dengan kebencian, cemburu, ketidakpuasan, ambisi yang menghancurkan kita. Tetapi Tuhan ingin supaya hidup kita ini penuh dengan sukacita, kemurahan Tuhan, dan benar-benar menikmati apa yang sudah Tuhan nyatakan itu dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah bisa menikmati, kita akan menjadi orang yang bisa punya
rasa syukur dan tahu budi, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang yang sudah memberkati kita. Kita bisa berterima kasih dan bisa menikmati apa yang sudah orang-orang lakukan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan ajak, firman Tuhan hari ini mengajak, ayo cari Tuhan dan bergaul karib dengannya. Bergaul karib dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang mampu memuaskan hidup kita. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Enak toh kalau kita ini dekat sama Tuhan, kan begitu luar biasanya Tuhan itu mencukupkan segala yang kita inginkan, sehingga kita bisa benar-benar terfokus, terpusat perhatian kita kepada Tuhan. Kalau sudah terfokus, terpusat perhatian kita kepada Tuhan, hidup kita ini sudah dipuaskan. Apalagi yang kita butuhkan? Apa lagi yang kita kurang? Kalau masih kurang, itu artinya berarti kita kurang ajar. Berarti perlu dihajar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Ya, melimpahi kita ini dengan kebaikan-kebaikan Tuhan sampai kita ini puas. Dan kepuasan itu membuat kita enggak menginginkan dunia ini. Kalau kita menginginkan dunia ini, kita enggak mau mati-mati. Enggak mau mati. Dan kalau kita enggak mati, siapa yang sengsara? Ya diri kita sendiri. Sudah begitu enggak bisa apa-apa, bisanya cuman ada di kasur, matanya kelap, tapi tubuhnya nggak bisa apa-apa. Mau apa? Mau diajak jalan-jalan ke luar negeri? Ngapain? Mau lihat apa? Mau makan makanan yang enak? Makanan apa yang bisa dimakan? Kan gitu. Tapi kita nggak mau mati. Nggak mau mati, masih mau menikmati dunia. Terus ngapain? Ya kan? Itulah. Kalau kita menginginkan dunia, sekalipun dunia diberikan pada kita nggak bisa kok menikmatinya. Kita nggak bisa, bahkan kalau itu benar-benar diberikan, kita nggak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Itu sebabnya cari Tuhan, itu yang terbaik. Cari Tuhan, nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nikmati setiap detik, setiap langkah bersama dengan Tuhan. Maka kita akan benar-benar puas. Dan ucapan syukur itu benar-benar meluap dalam hati kita. Dan benar-benar gak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Dan benar-benar akan membuat kita ini hidup sungguh puas. Kalau sudah sungguh puas di dalam dunia ini, kita pun bisa berkata, Tuhan kapan sih pulang? Aku udah puas kok di dalam dunia ini. Tuhan pulang yuk. Karena ada sesuatu yang lebih indah, lebih istimewa yang sedang menanti kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo bertumbuh. Bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Maka kita akan benar-benar puas dan dipuaskan oleh Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang kita butuhkan. Inilah yang harus kita lakukan sekarang. Ayo bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ayo lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Kita terlibat di dalam kasih Tuhan. Ayo, supaya kita benar-benar bisa menikmati kehidupan ini. Kalau kita ini sudah bertumbuh di dalam kasih karunia dan kita ini semakin mengenal Tuhan, apalagi sih? Apalagi sih yang kurang dalam hidup kita? Apalagi sih yang kita perlu ada dalam hidup kita? Dan bahkan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak pikirkan, ternyata sudah Tuhan siapkan. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf anak Yakub ataupun Daniel.
orang Yahudi. Mereka berdua nggak pernah punya pikiran mau jadi orang yang paling hebat di negeri di mana mereka dibuang. Mereka nggak pernah punya pikiran, punya kekuasaan dan kekayaan yang begitu dahsyat. Mereka nggak pernah punya pikiran seperti itu. Tetapi kenyataannya Tuhan siapkan, sebab dia sudah puas dengan Tuhan.